Hari ini, sekolah Piko mengadakan program makan bergizi gratis. Tapi sesuatu yang berbahaya muncul di kelas. Sebelum lanjut, like dan subscribe dulu ya. Yang like dan subscribe, semoga segala keinginannya bisa tercapai. Amin. Pagi hari, Piko melangkah masuk ke gerbang sekolah dengan riang. Tas di punggungnya bergoyang-goyang. Dan di wajahnya terukir senyum kecil, penuh rasa penasaran. Apa ya? Menu makan siangnya hari ini? Tak lama kemudian, kotak makan pun dibagikan. Di atas meja Piko, tersaji makanan yang terlihat lezat dan sehat. Ada wortel oranye yang segar, brokoli hijau yang rimbun, bayam yang mengkilap, serta nasi putih hangat dengan lauk yang menggugah selera. Beberapa teman Piko tidak sabar. Mereka langsung membuka kotak makan dan mulai menyantap hidangan dengan lahap. Tanpa ada yang menyadari, sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak di bawah meja. Kabut tipis yang aneh muncul, perlahan-lahan semakin tebal dan menyelimuti lantai. Dari dalam kabut itu, bayangan-bayangan kecil bergerak dengan sangat cepat. Apa itu? Ya ampun, itu adalah gerombolan kuman. Pasukan kuman itu merayap dengan gesit, mendekati meja anak-anak, mengincar makanan lezat di dalam kotak. Target utama mereka adalah kotak makan Piko yang masih utuh. Semakin dekat, semakin dekat. Tiba-tiba, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kotak makan Piko. Wortel di dalamnya sedikit bergetar. Brokoli tampak waspada, seolah merasakan bahaya. Dan bayam berkilau dengan cahaya samar. Piko, yang baru saja akan menyuapkan makanannya, tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap, sebuah bayangan melintas di benaknya. Ia seperti melihat kebun ajaib, di mana wortel bersinar terang dan bayam melayang-layang. Seolah memberinya peringatan, Piko langsung tersadar. Bahaya sedang mengintai. Tanpa ragu, Piko berdiri dengan cepat. Ia melihat pasukan kuman itu sudah hampir menyentuh mejanya. Dengan sigap, Piko berlari menuju wastafel. Ia membuka keran, dan air pun mengalir deras. Piko mencuci tangannya dengan sabun, membersihkan telapak tangan, punggung tangan, hingga ke sela-sela jarinya. Air yang tadinya sedikit keruh, kini menjadi jernih kembali. Saat Piko selesai mencuci tangan, keajaiban terjadi lagi. Kabut misterius di lantai mulai retak, lalu mengecil, dan akhirnya hilang tanpa jejak. Para kuman yang jahat itu seolah menjerit tanpa suara, lalu lenyap satu persatu, kalah oleh kekuatan kebersihan. Piko kembali ke mejanya dengan tenang. Sekarang, ia bisa makan dengan aman. Ia menyantap semua sayurannya sampai habis, dan nasinya pun bersih tak bersisa. Setelah makan, tubuh Piko terasa lebih segar dan berenergi. Melihat Piko, teman-temannya pun ikut sadar. Mereka bergegas mencuci tangan sebelum melanjutkan makan. Di dalam kotak makan Piko yang sudah kosong, wortel seolah tersenyum kecil. Brokoli mengangguk pelan, dan bayam berkilau lembut. Mereka seakan ingin berkata, "Kerja bagus, Piko, kamu berhasil melindungi dirimu." Nah, teman-teman, cerita Piko tadi mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga kebersihan. Coba tulis di komentar ya. Kamu cuci tangan dulu sebelum makan nggak?